Penentuan kadar protein secara biuret. Tujuannya mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Kimia angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvina Julira dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mega Wulandari. Perkenalkan, saya Nurul Hidayatul Humairah. Dasar teori pengukuran kadar protein dapat dilakukan dengan metode biuret karena metode ini didasarkan pada pengukuran serapan cahaya berwarna ungu dari protein yang bereaksi dengan reaksi biuret, di mana yang membentuk kompleks adalah protein dengan ion Cu2+ yang terdapat dalam reaksi biuret dalam suasana basah. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diserap oleh spektrofotometer, maka semakin tinggi pula kandungan protein yang terdapat dalam zat tersebut. Keuntungan dari metode biuret ini adalah bahan yang digunakan relatif murah, akan tetapi kelemahan dari metode ini adalah sensitivitas terhadap bahan yang diidentifikasi rendah sehingga diperlukan bahan dalam jumlah yang tidak sedikit. Protein standar yang digunakan adalah BSA, bovine serum albumin atau albumin serum sapi. Alat tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, gelas beker, spektrofotometer UV-Vis, dan kupet. Bahan larutan BSA, Aquades, dan larutan biuret. Tabung 1. Pada tabung 1 masukkan Aquades 2 ml dan larutan biuret 3 ml. Tabung 2. Pada tabung 2 masukkan larutan BSA 0,4 ml, Aquades 1,6 ml, dan larutan biuret 3 ml. Tabung 3. Pada tabung 3 masukkan larutan BSA 0,8 ml, Aquades 1,2 ml, dan larutan biuret 3 ml. Tabung 4. Pada tabung 4 masukkan larutan BSA 1,2 ml, Aquades 0,8 ml, dan larutan biuret 3 ml. Tabung 5. Pada tabung 5 masukkan larutan BSA 1,6 ml, Aquades 0,4 ml, dan larutan biuret 3 ml. Tabung 6. Pada tabung 6 masukkan larutan BSA 2 ml dan larutan biuret 3 ml. Tabung 1. Pada tabung 1 masukkan larutan ke dalam kupet. Tabung 2. Pada tabung 2 masukkan larutan ke dalam kupet. Tabung 3. Pada tabung 3 masukkan larutan ke dalam kupet. Tabung 4. Pada tabung 4 masukkan larutan ke dalam kupet. Tabung 5. Pada tabung 5 masukkan larutan ke dalam kupet.
Tabung 6. Pada tabung 6 masukkan larutan ke dalam kupet. Tabung 1, larutan sebagai belangko. Kemudian pada larutan dari tabung 1 atau awal, aturlah larutan belangko pada absorbansi 0,000 pada panjang gelombang 520 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Tabung 2. Kemudian pada larutan dari tabung 2 absorbansi pada 520 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Larutan sebagai belangko. Kemudian aturlah kembali untuk larutan dari tabung 1 atau awal, aturlah larutan belangko pada absorbansi 0,000 pada panjang gelombang 520 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Tabung 3. Kemudian pada larutan dari tabung 3 absorbansi pada 520 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Larutan sebagai belangko. Kemudian aturlah kembali untuk larutan dari tabung 1 atau awal, aturlah larutan belangko pada absorbansi 0,000 pada panjang gelombang 520 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Tabung 4. Kemudian pada larutan dari tabung 4 absorbansi pada 520 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Larutan sebagai belangko. Kemudian aturlah kembali untuk larutan dari tabung 1 atau awal, aturlah larutan belangko pada absorbansi 0,000 pada panjang gelombang 520 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Tabung 5. Kemudian pada larutan dari tabung 5 absorbansi pada 520 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Larutan sebagai belangko. Kemudian aturlah kembali untuk larutan dari tabung 1 atau awal, aturlah larutan belangko pada absorbansi 0,000 pada panjang gelombang 520 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Tabung 6. Kemudian pada larutan dari tabung 6 absorbansi pada 520 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Data dan perhitungan. Berikut ini tabel data hasil pengamatan. Berikut ini merupakan perhitungan konsentrasi BSA. Selanjutnya yaitu menghitung intercept, slope, dan juga persamaan garis lurus. Ini merupakan perhitungan slope dan juga intercept. Berikut ini yaitu perhitungan persamaan garis lurus. Berikut ini merupakan perhitungan konsentrasi sampel protein A. Selanjutnya yaitu kurva standar absorban versus konsentrasi. Berikut ini adalah gambar dari hasil pengamatannya. Pembahasan. Dari hasil pengamatan dan pengukuran didapatkan nilai absorbansi larutan BSA dengan spektrofotometer 520 nanometer pada konsentrasi 0, 1,6, 3,2, 4,8, 6,4, dan juga 8 mg per mililiter yaitu 0, 0,042, 0,076, 0,097, dan 0,106 serta 0,112. Ini membuktikan bahwa setiap kenaikan konsentrasi selaras dengan kenaikan absorbansinya. Namun,
absorbansi yang didapat tidak mencapai angka 0,4. Hal ini terjadi karena pada saat percobaan dilakukan, larutan tidak didiamkan selama 10 menit dan langsung diukur menggunakan spektrofotometer sehingga tidak terjadi proses penyerapan pada sampel BSA. Dari data yang didapat, dibuat kurva standar antara absorbansi dengan konsentrasi. Persamaan kurva standar yang diperoleh yaitu Y sama dengan 0,0139X plus 0,0169. Kurva digunakan untuk menentukan konsentrasi protein A dengan nilai absorben 0,4. Berdasarkan perhitungan, nilai konsentrasi protein A yaitu 27,5611 mg per mililiter. Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seiring meningkatnya konsentrasi larutan, maka meningkat pula nilai adsorbansinya. Larutan membentuk gugus berwarna ungu karena larutan biuret dalam suasana basah berikatan dengan ikatan peptida pada protein. Baiklah, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.